Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Imawan di channel saya Pasukan Ngarit Sapi. Kali ini saya ingin membahas tentang eh, kebutuhan surat keterangan negatif rapid, entah itu antigen, maksud saya entah itu rapid test ataupun PCR. Jadi sebelumnya banyak dari rekan-rekan sendiri yang protes kenapa CPNS kali ini untuk SKD harus menunjukkan surat negatif atau non-reaktif COVID-19 dengan uji swab ataupun PCR. Dan mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa harga untuk swab dan PCR itu lumayan mahal, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah itu bisa dikatakan sangat mahal, sekitar 100.000 yang swab itu sekitar 100.000 sampai 250.000, bahkan ada yang 350 ribuan di beberapa daerah. Dan untuk yang antigen PCR sendiri itu berkisar antara 600 sampai 1.200.000-an, dan ini yang membuat rekan-rekan keberatan. Dan kita ketahui bersama bahwa di pengumuman jelas mengatakan bahwa untuk swab sendiri hanya terpakai 1 kali 24 jam, dan untuk rapid test sendiri, maksud saya untuk PCR sendiri hanya 2 kali 24 jam, yang berarti dimana kalau rekan-rekan harus mengikuti ujian di lokasi yang berbeda dari lokasi ujian rekan-rekan. Ketika rekan-rekan akan menaiki transportasi seperti kendaraan umum, darat ataupun juga pesawat, pasti juga diminta untuk menunjukkan hasil non-reaktif dari PCR ataupun juga swab antigen yang dimana berarti lebih dari sekali untuk rekan-rekan harus melakukan pemeriksaan swab dan PCR ini. Dan ada banyak juga rekan-rekan di sosial media, terutama di Facebook dan Twitter, menyatakan mengundurkan diri karena biaya yang terlalu tinggi, dan mereka kemarin sudah mengeluarkan banyak untuk persyaratan administrasi, dan sekarang sudah tidak memiliki apa-apa, jadi mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Di sini saya ingin membahas beberapa hal yang harus rekan-rekan ketahui kenapa rapid test itu wajib hukumnya, dan kenapa harus dipaksakan untuk tetap rapid ataupun juga PCR. Tapi sebelumnya izin minum. Untuk musim yang kurang sehat seperti ini, rekan-rekan bisa menyegarkan diri untuk mempersiapkan CPNS rekan-rekan dengan meminum jamu-jamu tradisional seperti saya ini. Kalau jamu saya ini adalah temu giring ditambah kedawung. Jadi temu giring itu menambah hormon atau menambah semangat untuk bergerak, dan temu giring itu mengeluarkan angin-angin yang ada di tubuh seperti misal masuk angin dan lain sebagainya. Mohon izin. Jadi saya anjurkan untuk rekan-rekan di saat-saat seperti ini, bagi yang memiliki uang mungkin mudah bisa membeli
obat-obatan seperti vitamin dan multivitamin juga lain sebagainya di apotek atau Kimia Farma dan lain sebagainya. Tapi bagi rekan-rekan yang ekonominya sedang di bawah, usahakan setiap hari meminum jamu dan rempah-rempahan, sekaligus juga bisa membuat kita membantu pedagang-pedagang kecil jamu yang sekarang juga terdampak agar semakin maju. Oke, sekarang saya lanjutkan. Yang pertama, kenapa wajib untuk tes PCR dan antigen itu? Yang pertama adalah tingkat vaksinasi di Indonesia sendiri yang masih sangat rendah. Jadi dari kemarin saya menampung beberapa pertanyaan dan komenan dari rekan-rekan yang bilang, kan saya sudah vaksin 2 kali, jadi otomatis saya aman dari COVID. Nggak mungkin, imun saya sudah terbiasa dengan COVID, jadi nggak masalah kalau saya terjangkit corona di saat ujian. Tapi kita kembali lagi ke data bahwa menurut presentase yang sudah melaksanakan vaksinasi di Indonesia sendiri baru sekitar 24%, 24% sekian, tapi tidak sampai 25%. Dan rekan-rekan bisa membayangkan bahwa 75% itu adalah angka yang besar. Mungkin rekan-rekan yang berangkat ujian itu dalam kondisi sudah tervaksin mungkin 2 kali, atau bahkan yang nakes atau honor nakes sudah 3 kali. Tapi untuk keluarga rekan-rekan bagaimana? Kan banyak yang masih belum, atau orang-orang di sekitar rekan-rekan yang masih belum. Nah, ketika rekan-rekan tidak menunjukkan hasil rapid test dan nanti di sana waktu ujian rekan-rekan menjadi pembawa virus corona itu, otomatis akan menjangkiti rekan keluarga atau saudara atau tetangga rekan-rekan yang belum melakukan vaksinasi. Dan itu kenapa saya dari dulu gencar untuk mengingatkan rekan-rekan agar jangan menyebar hoax tentang vaksin. Ya seperti sekarang ini, dimana Indonesia mau seperti negara-negara lain, tapi orang yang mau divaksin sendiri masih sangat sedikit. Kita bisa bayangkan kalau 25% itu berarti masih di bawah setengah jumlah penduduk Indonesia. Bahkan hanya 1/4 penduduk Indonesia yang sudah vaksin. Itu aja belum full, masih 24% kan, jadi belum 25%. Jadi itulah kenapa dari kemarin pemerintah dan juga beberapa praktisi sempat menggetolkan jangan sebarkan hoax tentang COVID, tentang vaksin, karena vaksin itu dibutuhkan. Karena itu, jadi kondisinya seperti sekarang, kita seharusnya ujian harus bebas, tapi karena melihat angka vaksinasi yang rendah, maka pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik dengan wajib swab dan rapid test. Kemudian yang kedua, selain dari jumlah vaksinasi yang sedikit, yaitu jumlah penderita ataupun juga pengidap COVID di berbagai daerah yang masih dikatakan garis 4 PPKM tingkat 4 atau dikatakan zona merah, dimana seperti Jawa, Bali dan lain sebagainya, yang lonjakan COVID per hari tidak semakin turun tapi semakin naik. Dan itu membuat pemerintah sendiri juga tidak mungkin membiarkan ada satu lagi
apa namanya, kalau uh, gerombolan orang, apalagi yang itu acara dari pemerintah, yang nanti akan membuat uh, banyak yang terjangkit di sana karena aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tindakan ini uh, adalah termasuk suatu tindakan yang tepat sebenarnya. Kemudian kita lihat lagi untuk masyarakat sendiri, banyak yang masih belum menyadari kalau COVID itu sebenarnya berbahaya. Memang kalau di negara-negara lain kita bisa menganggap COVID itu flu biasa karena apa? Mereka sudah hampir 90% vaksin, dan hal itu membuat setiap virus yang masuk mau bermutasi pun nggak bisa masuk ke dalam tubuh, langsung dibunuh atau dilemahkan oleh antibodi kita. Sementara di tempat kita karena sedikit, otomatis masih akan sering atau akan, ya semoga segera terselesaikan, tapi untuk saat ini tetap akan terjadi mutasi-mutasi virus corona ini yang mengakibatkan tingkat kerawanannya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun awal kan cuma COVID-19, kalau sekarang udah ada Alpha, Beta, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan mutasi. Mutasi itu terjadi karena sebuah virus itu bisa menginang ke dalam tubuh, dan di dalam inang itu mereka mendapatkan waktu untuk melakukan mutasi dan penyesuaian terhadap inang subjek-subjek yang mereka inangi. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah memberikan pengenalan kepada tubuh kita melalui memberikan pengenalan kepada antibodi di tubuh kita melalui vaksinasi itu. Jadi untuk saat ini hal ini yang paling sudah dimaksimalkan oleh pemerintah. Sebenarnya juga pemerintah Forkopimda dari berbagai daerah sempat bersitegang bahwa kondisi sekarang sedang drop dalam hal perekonomian, akan tetapi di sini juga kita mengetahui bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Toh kalau kita ujian pun nanti juga ada kemungkinan besar bahwa kita tidak akan lolos, entah itu di nilai SKD yang ada yang tidak PG, atau nanti di nilai selanjutnya SKB perangkingan kita gagal, tidak memenuhi informasi yang diminta, atau mungkin di nilai SKD sendiri kita PG tapi tidak memenuhi ranking 3 kali formasi. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang membuat kita bisa gagal di CPNS. Jadi bagi rekan-rekan yang kemarin sempat diskusi dengan saya, banyak yang bilang kalau uang 500.000 bahkan 1 juta, apalagi untuk ke daerah lokasi itu harus menggunakan pesawat, toh nanti di pesawat juga dimintai antigen atau PCR lagi, otomatis bisa sampai 2-3 juta. Itu mending buat usaha. Nah, ini juga pemikiran yang cerdas maksudnya. Jadi CPNS itu bukan satu-satunya jalan mencari penghasilan. Toh saya sendiri juga mengalami, sebelum menjadi PNS saya juga seorang wirausahawan. Saya memiliki usaha, rekan-rekan sudah pernah saya ceritakan, jual beli spare part dan juga motor bekas, atau jual beli rosok yang sempat saya ceritakan. Juga saya pernah
punya IO dan VO, event organizer sama wedding organizer, yang kalau rekan-rekan pernah memakai kami DNA Production pasti rekan-rekan sudah tahu juga. Kemudian kami juga, saya sendiri juga dulu mantan seorang petani dan peternak. Saya punya usaha lele, bebek dan lain sebagainya dulunya. Jadi saya bisa membandingkan antara PNS dengan pengusaha. Untuk PNS sendiri memang kita memiliki gaji yang tetap, jadi kisaran 5 juta sampai 7 juta paling. Akan tetapi gaji itu stagnan, jadi walaupun mungkin rekan-rekan tidak tahu kalau PNS itu tidak memiliki jam lembur, jadi mau bekerja sampai 24 jam pun ya gajinya tetap sama dengan yang bekerja 8 jam. Nah, bagi rekan-rekan yang ditempatkan di tempat-tempat sibuk, otomatis rekan-rekan akan mengalami hal-hal itu. Jadi persiapkan lagi, pikirkan lagi. Kalau bisa usaha, mending kalau saya usaha. Seperti contoh, saya dulu kerja cuma 1-2 jam dapat 50.000, sementara sekarang kerja kadang 12 jam, kadang 15 jam, dapatnya juga cuma 5 juta sampai 6 juta. Nah, kalau dihitung lagi, maka hal itu membuat rekan-rekan yang memiliki ide untuk daripada uang ini aku pakai buat mengurus hal-hal yang buat CPNS, toh nanti juga belum tentu jadi, malah buang-buang uang, aku mau pakai uang ini buat usaha. Itu ide yang bijak sebenarnya. Dan nanti kalau rekan-rekan masih ada umur, bisa mencoba di waktu-waktu yang sudah tenang, jadi yang tanpa harus rapid test, yang tanpa harus pakai masker berlapis-lapis, dan tanpa harus sistem administrasi yang ribet. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah terlanjur, ada 2 opsi menurut saya. Sebenarnya 1 opsi, tergantung kondisi keuangan rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan merasa kemarin sudah habis banyak kan buat sertifikat, buat misal di kejaksaan kan buat SIM A, SIM C, sertifikat komputer, sertifikat bela diri, itu kan habis sekitar 3 juta lebih kalau dihitung-hitung. Nah, itu sudah berat. Kemudian keekonomiannya udah tinggal 100-200 ribu. Kalau mau nyoba itu juga silahkan, tapi jangan lupa nanti cari uang lagi. Karena kalau kita melihat sistem yang tes harus membawa hasil non reaktif, otomatis nanti untuk tes SKB sendiri kemungkinan itu juga kita harus menunjukkan hasil non reaktif. Dan padahal tes SKB sendiri itu kalau di kejaksaan ya, di instansi saya kemarin ada kesehatan 1 hari, keterampilan mengemudi 1 hari, keterampilan komputer 1 hari, wawancara 1 hari. Jadi masih sekitar 4 tes lagi yang memerlukan rapid test atau PCR. Jadi rekan-rekan bisa mengalihkan sendiri 150 kali 1 SKD sama 4 SKB, berarti 750. Nah, rekan-rekan harus mencari uang segitu untuk memenuhi
batas aman rekan-rekan agar nanti tidak kalang kabut. Dan bagi yang sudah minim tidak memiliki uang lagi, tapi ini cuma saran, lebih baik ikhlaskan dulu. Jangan sampai rekan-rekan memaksakan kehendak sehingga memaksa orang tua rekan-rekan untuk berhutang. Nah, kalau nanti rekan-rekan berhasil itu saya rasa nggak masalah, tapi gimana kalau rekan-rekan gagal? Dan kalau dilihat untuk tahun ini sendiri, jumlah peminat CPNS sendiri yang sangat tinggi, jadi tingkat keberhasilan rekan-rekan itu presentasenya akan sangat rendah. Jadi bagi yang mungkin sudah tidak memiliki pembiayaan, saya mohon pikirkan lagi, jangan memaksakan diri, karena segala sesuatu yang terburu-buru dan tergesa-gesa juga menuruti emosi itu tidak baik. Saya sendiri sebagai mantan wirausahawan dan juga sekarang jadi ASN merasa bahwa sifat tergesa-gesa dan juga mengikuti nafsu dan keinginan sukses dalam sesaat itu sangat tidak baik. Sebagai contoh, ketika rekan-rekan memelihara ikan lele, misal saya dulu pernah pelihara ikan lele, rekan-rekan memaksa harus 1 bulan panen dengan memberi pakan untuk 100 ikan lele itu langsung 1 bulannya habis 1 kuintal. Nanti bukan panen yang rekan-rekan dapat, tapi cuma lelenya ada yang sebesar kaki-kaki, tapi cuma 1-2, yang lainnya mati semua. Nah, itu yang jadi inspirasi ataupun juga pengalaman saya buat rekan-rekan. Kalau misal belum memiliki pendanaan yang cukup, lebih baik tahan dulu, besok kalau udah memiliki rezeki yang lebih baru mulai lagi. Jangan sampai rekan-rekan berhutang, itu saja pesan saya sebenarnya. Kemudian rekan-rekan juga dimohon untuk mengisi deklarasi kesehatan atau apa itu, agak lupa, kayaknya deklarasi kesehatan, di mana rekan-rekan diminta mengisi data diri dan juga traffic rekan-rekan dalam beraktivitas beberapa pekan, juga hasil reaktif atau non reaktif rekan-rekan dalam uji swab atau PCR. Nah, itu silakan rekan-rekan isi dengan benar-benar, kemudian rekan-rekan bisa lebih bisa mencetak ulang bagi kemarin yang sudah mencetak di awal. Kan kemarin sempat awal-awal bulan dibuka untuk deklarasi kesehatan. Besok waktu mau ujian cetak lagi, kemudian di print lagi, karena syarat yang terbaru itu yang dibutuhkan. Kemudian apa lagi? Mungkin rekan-rekan untuk tips saja bagi yang mau PCR ataupun juga antigen. Misal ya, rekan-rekan harus ke kota luar kota, usahakan seminggu sebelum ujian atau minimal 3 hari sebelum ujian rekan-rekan sudah sampai di lokasi ujian. Kemudian ambil kos di sana, jangan keluar-keluar dulu,
makan kalau bisa GrabFood atau GoFood. Kemudian selama 3 hari itu rekan-rekan fokus pada materi, belajar dikit-dikit tapi jangan terlalu memaksa otak untuk belajar. Kemudian waktu satu hari sebelum hari H, kalau rekan-rekan mau pakai swab itu usahakan misal ujian rekan-rekan itu besok pagi. Nah, rekan-rekan minimal itu mencari hari ini di siang hari. Jadi jangan sampai kalau sudah tiba waktunya, misal ujian jam 8, rekan-rekan hari ini besok ujian jam 8 pagi, hari ini mencari jam 8. Nanti otomatis rekan-rekan harus mencari hasil swab yang baru. Karena aturan 24 1 kali atau 2 kali 24 jam ini sangat mengikat. Jadi rekan-rekan harus benar-benar perhatikan kalau amannya ambil PCR. Tapi kalau untuk mengakali yang 1 hari, rekan-rekan bisa misal ujian pagi, untuk tesnya sore hari. Dan karena mungkin untuk rumah sakit umum ada pembatasan untuk swab atau PCR, rekan-rekan sebaiknya berkonsultasi dengan rumah sakit swasta ataupun klinik-klinik yang membuka 24 jam dan bisa janjian pada jam-jam tertentu tergantung jadwal ujian besok rekan-rekan. Kemudian persiapkan diri saat ujian. Saat berangkat ujian jangan mampir kemana-mana. Kalau perlu bawa bekal dari rumah, bawa mungkin kalau makanan berat nggak sempat makan, tapi bawa roti dan juga minuman kayak teh atau kopi atau minuman lain yang menyegarkan menurut rekan-rekan. Kemudian bagi yang di luar kota, saya harap persiapkan benar-benar, entah itu biaya, entah itu mental, fisik, dan lain sebagainya, agar rekan-rekan selalu dalam kondisi fit. Jangan lupa minum suplemen, jangan lupa minum jamu bagi rekan-rekan desa seperti saya, agar waktu melaksanakan ujian rekan-rekan dapat hasil yang maksimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.